Halo semua. Lagi di mana, Pen? Hai. Harus dijawab. Kita lagi di mana, Pen? Lagi di rumah. Oh gitu sih. Udah tuh udah 3 kali latihan tetap aja kayak gini hasilnya. Sebut channel kita Aku dong. nggak bisa bohong. I Channel can't kita, channel lie. I kita can't guys. lie. Channel kita guys. I'm sorry. Sorry. Iya, oke. Nah, bisa kita ulangin? Can you Ya, repeat that again, please? oke. Halo semuanya, kita lagi ada di mana, Pen? Tita, three, talk. Wuhu. Yay. Udah belum? Udah. Kita buang-buang waktu, jangan. Ya, jadi malu Bener ya ya? teman-teman kalau kita sedikit alay ataupun nggak kompak karena emang terakhir kali kita update itu sekitar 100 tahun. Kita 1 tahun yang lalu. I know. Ya, kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Udah aku jadi kenapa nih? Ya. Oke. Karena itu kita udah kayak udah kagok banget untuk apa ya bikin I know. acara, bikin Yep. video inilah gitu istilahnya. Ya, benar banget. Ya, it has been long time. Ya Banget. ampun. Bahkan sebenarnya kita tuh kayak sedikit tidak berniat untuk melanjutkan channel ini, tapi gara-gara teman-teman Ya, kita I'm so beberapa busy. ya selain kita sibuk dan sebagainya terus tiba-tiba ada teman-teman kita yang hubungin kita dan bilang bahwa kenapa sih nggak dilanjutin dan mereka punya beberapa pertanyaan yang menarik untuk kita bahas gitu. Akhirnya kita terprovokasi karena kita di rumah aja Ya, dan benar punya sekali. kerjaan, akhirnya kita memutuskan untuk yuk kita coba aja walaupun Iya. harus kayak gini. Aku di rumahku sendiri Iya. dan kan di rumahnya dia sendiri. Iya. Gitu. Oke. Nah, Iya. karena aku yang biasanya kan Pepen ya yang banyak ngomong dan sekarang aku yang banyak ngomong, berarti udah jelas bahwa hari ini akulah MC-nya. Yes. Hari ini kita lagi di corner apa nih, Pen? Big applause. Oh, thank you. Di corner Gizi. Oke. Di Gizi corner. Ya, my corner. Oke, ini cornernya Pepen. Jadi aku di sini cuma jadi semacam MC gitu ya untuk nganterin acara. Oh. Yep. Oke. Karena kita ngomongin soal gizi corner, berarti otomatis kita akan ngebahas tentang dunia gizi ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan gizi. Yeah. Dan sekarang ini lagi menarik banget, karena kita lagi ada di pandemik ya, lagi di tengah-tengah pandemik gitu, dan banyak banget hal yang terjadi selama berbulan-bulan ini gitu. Dan yang paling wadidaw sih ada 3 hal yang menurut aku tuh langsung jadi primadona banget atau langsung tiba-tiba jadi terkenal banget gitu. Yang pertama adalah masker yang bisa harganya 10 kali lipat gitu dari harga aslinya. Tapi kita udah tahu juga apa sih sebenarnya manfaat si masker gitu. Yang kedua si hand sanitizer gitu yang sampai bisa langka walaupun sekarang udah nggak lagi. Dan itu kita juga udah tahu gunanya buat apa. Nah yang ketiga nih ya aku pengen nanyain dan aku penasaran banget gitu. Suplemen. Apa? Suplemen. Ya, benar banget. Ya. Jadi tuh ini jadi beken banget dan jadi hal yang kayak kita wajib untuk mengkonsumsinya gitu kan. Makanya tapi sebenarnya aku tuh bingung. Suplemen itu apa sih gitu. Jadi aku mau nanya ke Pepen sebagai orang yang belajar gizi gitu. Apa sih sebenarnya suplemen itu gitu kok yang kamu tahu dan kamu pelajarin? Okay, that is really, like interesting topic to come up with after our break time ini. Dan sebelum aku jelasin, sorry banget ya, aku ada di teras karena ini sinyal terbaik di rumah ya. Barusan ada tukang apa ya? Kayak tukang somai deh ya. Antar bentar lagi ada tukang bakwan dan tukang-tukang lain yang akan lewat ya. But I really hope that you can focus to my voice ya. So, untuk the question ya, soal suplemen. So, suplemen itu sebenarnya a nutrient that maybe added to our diet ya, itu untuk increase ya the intake of the nutrient. So, nutrient BTW zat gizi ini tadi itu substances ya yang can be found in food, terus has function to promote growth ya, to keeping up, sama to repair body tissues. Jadi sangat penting banget untuk apa ya? Nutrien ini punya contribution a lot untuk our body dan mereka ini benar-benar, aduh,
Ini suaranya masuk nggak, Bro? Enggak kok, Tetangga enggak kok. tiba-tiba telepon dan suaranya. Ya, itu tadi ya. So supplement itu tadi fungsinya. Jadi sebenarnya itu bisa kayak satu single vitamin atau mineral ya, atau bisa combination from them all yang kita consume dengan tujuan untuk increase tadi. It's a good question anyway. Jadi itu gunanya untuk kayak apa namanya pertumbuhan, membantu pertumbuhan, terus kayak bikin kita ya dapat nutrisi yang kita butuhkan gitu kan. Tapi kan selama pandemi ini yang paling keren adalah menyebutkan kalau si suplemen ini tuh mampu menguatkan imun kita. Itu benar nggak sih? Atau itu cuma mitos belaka gitu? Oke. Ya. Wow, ya very tough question ya. Karena itu sering banget dibahas, kan. Iya sih kayak banyak banget kayak klaim-klaim produk kayak yang boost your immune system, ya kan ya. Terus juga kayak ada iya sama mempercantik your kulit dan lainnya gitu itu. So yeah. So before I answer the question, ya mungkin aku mau cerita sedikit soal institution yang have responsibility to regulate all food sama drugs yang ada di certain country. Kayak misal di luar negeri kita tahu US, they have FDA, ya Food and Drug Administration. Terus kalau in Indonesia sendiri punya BPOM ya atau Balai apa sih pengawas obat makanan ya, Balai POM. So this institution so this institution itu kayak have responsibility to like make regulation for the manufacturing, terus juga marketing, distribution dari food and drug yang ada di negara mereka. Terus di sini sebenarnya aku mau showing fact kalau ini suplemen tadi atau suplemen yang tadi kita bahas itu sedikit unik menarik kalau di FDA ya di US itu ternyata regulation for dietary supplement itu sama dengan food, which mean the manufacturer yang produce supplement ini, they do not have to prove any evidence untuk kayak showing the effectiveness how the dietary supplement ini bisa cure certain disease, bahkan gak cuma cure, to prevent any disease gitu. Jadi misalnya they make a claim, oh ini bisa kanker, but they not have to. It is not. I feel like there is no gak ada ketentuan untuk manufacturer to show the effectiveness. Itu dari FDA ya. Terus kalau dari BPOM atau Balai POM Indonesia itu sebenarnya ada di sini undang-undangnya. Mungkin nanti kita show link description-nya aja ya di bawah karena aku bingung aku punya screenshot-nya atau enggak. Ya. Sorry ya. Yay, I'm back. Sorry tadi sinyalnya Pepen tiba-tiba hilang. Oke, lanjut kan? Lanjut. Ya. Kuota murah nih, kelihatan banget ya, miskin kuota. Oke. Tadi kalau nggak salah aku ngomongin soal ini ya, regulation yang ada di Indonesia. Ya, nanti bisa aku share linknya. Tapi so far kalau yang dari undang-undang di Indonesia itu memang ada aturan untuk showing effectiveness dari si dietary supplement. However, itu there is no like such a clear explanation that the manufacturer itu must provide any evidence kalau the claim dari manufacturer-nya itu punya benar-benar efek kesehatan, karena yang tertuang di pasalnya itu hanya kayak effectiveness based on like the quantity sama the compound from the dietary supplement itu benar-benar ada atau enggak di dietary supplement-nya itu. Jadi it seems like banyak sekali pemikiran-pemikiran karena kurang begitu jelas
Nah, terus dari fakta yang barusan aku jelasin ya, the thing that I have just shared to you guys, ini it seems for me like apa ya? Jujur kalau aku jadi I'm so unsure ya untuk think that dietary supplement ini are efficacious ya. Mereka ini beneran manjur atau enggak itu benar-benar kayak I am now so doubt about it ya, karena itu tadi nggak ada provision untuk manufacturer show the effectiveness of dietary supplement to our body gitu. Itu yang fakta menariknya. Dan dari situ kan kita mau yakin bagaimana, how then we can be sure about it gitu kan. Terus kembali lagi ke your question tadi soal dietary supplement itu bisa benar-benar boost our immune system. Ya, Let me give you some contoh from the study. Sebenarnya saya catat soal beberapa penelitian. So I think that the dietary dari jurnal yang aku baca, nanti juga bisa aku share di link description below ya nanti. Terus kalau di Indonesia sendiri itu the supplement yang very popular itu biasanya vitamin C ya. Terus ya nggak sih Kak? Ya kan ya vitamin C. Terus juga keduanya bunga echinacea. Echinacea, I don't know how to I don't know even I don't even know how to pronounce this word ya. Echinacea ya gitu. Anggap aja echinacea. Jadi bunga-bunga yang warnanya ungu. So kalau kalian if you to pay attention ya to the composition for dietary supplement itu, maybe you can take a look, kayak banyak banget jual echinacea. Nanti deh ya tulisannya tuh gimana ya? Aku membaca echinacea, tapi I don't know whether I pronounce it correctly or not. Ya, I'm sorry. Ya, anyway. So, kalau dari vitamin D sendiri ya, itu ada a review of 46 different scientific trials with more than 11,000 participants yang consuming vitamin C supplement ini secara regularly and doesn't prevent any improvement to cure their colds. Jadi bagaimana vitamin C itu tadi bisa help to protect from flu yang biasa kan ya kalau musim hujan atau maybe kalau in masuk angin. Flu aja itu enggak. Iya, masuk angin itu doesn't prevent you from getting colds. Ya, itu yang pertama soal vitamin C. Terus keduanya soal echinacea itu herbal, itu masuk dalam kategori herbal supplement. Nah, itu based on New England Journal of Medicine, ya, itu there is no evidence for an effect of echinacea for common cold illness. Jadi ini juga nggak bisa terbukti kalau echinacea itu bisa cure colds aja ya. Terus another finding about echinacea tadi juga ada 2010 study published in Annal of Internal Medicine. Itu kalau people who consume Oh, I got it. Jadi gini, from the research itu ada two different group yang get treatment to consume echinacea. Yang satunya itu tidak diberikan treatment atau no treatment at all. Nah, terus from the result of study itu nggak ada, kalau di hasil penelitiannya memang echinacea itu outperformed ya dari yang pasien yang tidak diberi treatment apapun. Jadi memang ada hasil yang positif dalam arti echinacea ini bisa menyembuhkan cold-nya. Tapi the difference from the result ini ternyata were too small ya, sehingga cannot be considered static as secara statistik tuh nggak bisa terbukti atau nggak signifikan gitu itu. Ya, jadi bisa disimpulkan kalau echinacea ini nggak punya efek untuk menyembuhkan certain penyakit. Terus kalau bicara lagi soal
boost our immune. Apalagi kemarin ini nggak sih kayak sempat dengar consuming vitamin C atau orange juice. It's so good for your health to boost your immune. I would say kalau vegetable sama fruits are essential ya to our body. Tapi mereka ini juga nggak akan bisa stop to getting the virus ya. Jadi I think dari consuming vitamin C, consuming a lot of vegetable and also fruits, I think that they don't help you to stop getting the virus gitu. Berarti nggak terbukti bahwa dia bisa menguatin imun ya? Well, I would say sekarang ini banyak sekali riset yang still, ingoing, ya. Tapi it's such a, like very complex to really know. Belum ada. So far itu there is not enough, understanding to know the role from supplement kayak gitu. Itu in our body itu kayak belum cukup. Iya, study findingnya. Jadi aku rasa enggak deh. Belum terbukti lah gitu. Kan? Belum. Karena itu tadi aja. Ya. Oke, jadi kita kan udah mau yang namanya ke new normal gitu kan. Walaupun kita tahu bahwa kurvanya masih naik. Tapi pemerintah kita memaksakan untuk adanya new normal gitu. Otomatis kan kita harus menjaga diri kan. Kalau misalnya suplemen tidak bisa membantu, menurutmu ada tips nggak sih yang lebih sederhana untuk buat kita lebih bisa menguatkan imun gitu? Kalau nggak pakai suplemen. Oke. Alright. Gitu? So, jadi gimana sih supaya to support our immune system gitu kan ya pertanyaannya? Yeah, if we cannot, like take it by, taking supplement. So I think kayaknya lebih penting itu untuk benar-benar like change your lifestyle. Karena I believe kalau untuk ya karena untuk boost our immune system. Bentar, ini kameraku kok gelap terang ya? Gak apa. Can you see me? Lanjut. Okay, amazing. Okay. Jadi for me, if you want to boost your immune system, I think it is not only from like supplement. There's so many aspects in your life that have to be like supported your daily routine in order to your body to can build a really good immune system. Jadi nggak cuma dari food that you consume, tapi also your lifestyle, like you don't smoking, and then exercise regularly, which I am still trying to. Terus juga sunbathing. Terus sleep well, yes. Get enough sleep, get enough rest. I think it's so important for us to to create the support system in our body, and so we can boost our immune system, and so our body can perform like better immune system. Kalau kita makannya oke, istirahat cukup, yang merokok, olahraga kan udah so sehat banget tuh. Dan our body can like that is so true. Manage your stress gitu. Apalagi kan di pandemic ya, I think there's so many like pressure that we feel. Manage your stress. Then I think that it can help you. Like it can help your body to create a strong immune system gitu. Jadi nggak lebih ke spesifik kayak jadi dari makanan tadi nggak cukup dari itu aja. Jadi menurutmu kok disimpulin akan lebih baik kalau kita bikin lifestyle yang sehat, yang bisa bikin kita tuh menguatkan imun daripada mengkonsumsi sesuatu gitu kan. Hanya kayak menggantungkan terhadap ke suatu hal yang kita konsumsi gitu kan. Tapi semua hal gitu kita harus mikirin itu. Oke. Tapi aku jadi kayak punya pertanyaan yang cukup menggelitik gitu kan. Kita kan tahu kalau di suplemen itu apa itu? What is it? Jadi kalau kita kan tahu kan kalau di suplemen itu gizinya udah jelas gitu. Dia mengandung vitamin A, misalnya vitamin B, vitamin C yang udah terbukti itu penting buat tubuh kita. Berarti kan kalau mengkonsumsi itu kita kan jadi sehat gitu loh. Iya kan? Atau itu salah?
Ya. Tapi jangan dijawab. Oke. Tapi Oke. karena lihat waktunya udah mepet, jadi jangan dijawab di sini. Kita akan kasih ke Oke. part 2. Ya. Ya. Karena ini udah 20 menit. Oke. Jadi mau nggak mau kita Wow. akhirin. Buat teman-teman yang lihat ini, kita mau ucapin makasih. Yang suka tolong di like. Yang suka banget sama channel ini dan pengen ngikutin terus, silahkan di subscribe. Terus kalau punya pertanyaan, feel free to leave the comment down below. Ya. Mm-mm. Oke, kalau gitu aja. Ya, see you. Bareng. Ya. Bareng. Thank you ya.